Air beriak, tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, kepada Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Research Education Festival tahun 2021 serta seluruh teman-teman finalis yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aini Tusama Salsabila bersama kedua rekan saya Cipta Ningsi dan Dava Naufal Kusnadi. Pertanian, salah satunya tanaman jeruk. Hal ini menyebabkan penyebaran luasnya area penanaman jeruk di Indonesia, salah satunya di daerah Kabupaten Blitar. Menurut Sri Gani tahun 2019, peningkatan produksi jeruk dapat terus berlanjut hingga tahun 2000. Selain petani jeruk, banyak masyarakat Indonesia yang menanam tanaman hias lainnya sebagai profesi dadakan untuk mengisi kegiatan pada masa pandemi ini. Salah satu tanaman yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu adalah tanaman miana. Karena miana memiliki warna yang indah, mudah perawatannya, serta perkembangbiakannya yang relatif cepat. Meningkatnya tanaman jeruk di Indonesia tentu sebanding dengan limbah yang dihasilkan. Salah satunya yaitu adalah limbah daun jeruk. Sangat disayangkan jika limbah daun jeruk tidak dimanfaatkan secara maksimal karena daun jeruk memiliki kandungan flavonoid yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan hand sanitizer alami non-alkohol. Peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu petani jeruk yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu kepada Bapak Nasir yang beralamat di Blitar. Beliau mengatakan bahwa limbah daun jeruk dari hasil pemotongan ranting pada tahap perawatan jeruk tidak dimanfaatkan atau dibuang. Begitu pula dengan tanaman miana. Menurut istri Bapak Nasir, tanaman miana yang memiliki nilai ekonomis serta perawatannya yang mudah, maka akan dibuang jika sudah terlalu banyak. Seiring mewabahnya COVID-19 di berbagai negara, pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yaitu dengan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer agar bersih dari bakteri. Peneliti telah melakukan wawancara pada salah satu pengguna hand sanitizer yaitu kepada Ibu Yanti yang beralamatkan di Desa Tumpang, RT 3 RW 5, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Beliau mengatakan bahwa sudah mulai bosan menggunakan hand sanitizer, bukan karena malas, melainkan dengan membeli hand sanitizer secara terus-menerus dapat menambah nilai beban ekonomi. Mereka juga berpendapat bahwa lebih baik membeli sembako daripada membeli. Beliau juga berpendapat bahwa tidak cocok menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol dikarenakan alergi. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat mengurangi kesulitan masyarakat, baik dari segi ekonomis maupun dari segi kegunaan untuk mengurangi alergi alkohol. Karena hand sanitizer yang peneliti dibuat dengan bahan alami dan tanpa alkohol. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui formulasi limbah dajina sebagai hand sanitizer alami non-alkohol. Kedua, untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk limbah dajina sebagai hand sanitizer alami non-alkohol. Tanaman jeruk atau Citrus nobilis memiliki persebaran yang sangat luas di Indonesia. Menurut Sri Gani 2019, total area persebaran perkebunan jeruk di Indonesia melebihi 62.363 hektar. Menurut SIAO 2016, daun jeruk memiliki kandungan senyawa glykosida flavonoid yang memiliki berbagai aktivitas farmakologi seperti antibakteri dan juga antifungal. Daun jeruk memiliki kandungan flavonoid yang merupakan bahan dasar pembuatan hand sanitizer alami non-alkohol. Miana merupakan tanaman hias yang dapat hidup di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Palet di 2017, tanaman miana memiliki nama lain Coleus atropurpureus. Tanaman ini memiliki senyawa antiinflamasi. Selain itu, miana juga mengandung senyawa aktif alkaloid dan juga tanin yang merupakan bahan dasar pembuatan hand sanitizer alami non-alkohol. Pendekatan penelitian yang kami lakukan bersifat campuran sekuensial eksploratory pembuatan hand sanitizer limbah dajina. Dan jenis penelitian yang kami lakukan adalah eksperimen pembuatan produk hand sanitizer limbah dajina sebagai hand sanitizer alami non-alkohol. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah: langkah pertama, melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait. Langkah kedua, kami melakukan kajian literasi mengenai materi yang terkait dari berbagai sumber. Langkah ketiga, penyelesaian masalah, yaitu dengan pembuatan hand sanitizer limbah dajina. Proses pembuatan hand sanitizer. Pertama, menyiapkan alat dan bahan.
Alat yang kami gunakan adalah panci, irus, kompor, telenan, mangkok, gunting, pisau, saringan, dan botol spray. Sedangkan bahan yang kami gunakan adalah 50 gram daun jeruk siam, 50 gram daun liana, 100 ml aquades, 5-10 ml air jeruk nipis, dan aroma. Langkah kedua, mencuci bersih daun jeruk dan daun liana sebelum ditimbang. Ketiga, meniriskan daun jeruk dan daun liana sebelum ditimbang. Keempat, menimbang daun jeruk dan daun liana seberat 50 gram. Kelima, menggunting daun jeruk dan liana menjadi potongan kecil-kecil. Keenam, mengukus daun jeruk dan daun liana di dalam panci yang sebelumnya telah kami siram menggunakan air panas selama 30 menit. Ketujuh, menyaring dan memisahkan antara ekstrak daun jeruk dan daun liana. Langkah selanjutnya, kami melakukan uji laboratorium. Uji lab yang kami lakukan dibantu oleh laboratorium Stikes Karya Putra Bangsa dengan menggunakan media agar yang telah diinkubasikan selama 24 jam. Kami juga melakukan uji hedonik dan analisis data. Uji hedonik kami lakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian panelis terhadap hand sanitizer limbah Dejina. Data kualitatif kami analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dan data kuantitatif hasil uji hedonik kami analisis dengan menggunakan tabel interval tingkat kesukaan menurut KRI NISA 2015. Kami membuat hand sanitizer dari limbah daun jeruk dan liana. Selain itu, kami juga menambahkan 10 ml perasan jeruk nipis untuk mengurangi aroma yang kurang sedap. Dari hasil percobaan pembuatan hand sanitizer, kemudian kami mengujinya yang dibantu oleh Laboratorium Mikrobiologi Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh hand sanitizer Dejina terhadap bakteri. Hasil uji laboratorium adalah sebagai berikut. Media agar yang pertama adalah kontrol negatif tanpa diberikan perlakuan, di mana hasil yang didapat adalah pada hari pertama dan kedua adalah steril tanpa adanya pertumbuhan koloni bakteri. Pada media agar yang kedua adalah kontrol positif yang diberikan perlakuan usapan jari tanpa menggunakan larutan Dejina, yang didapatkan hasil pada hari pertama steril dan pada hari kedua terdapat bercak-bercak putih yang menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri. Media agar yang ketiga adalah media agar yang telah diberikan perlakuan usapan jari menggunakan larutan Dejina A dengan formulasi 1:1. Didapatkan hasil pada hari pertama steril, sedangkan pada hari kedua terdapat bercak-bercak putih yang menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri. Pada media agar yang keempat adalah media agar yang diberikan perlakuan usapan jari dengan larutan Dejina B dengan formulasi 7:3 yang didapatkan hasil pada hari pertama steril, sedangkan pada hari kedua terdapat bercak-bercak putih yang menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri. Pada media agar yang kelima adalah media agar yang diberikan perlakuan usapan jari menggunakan larutan Dejina C dengan formulasi 3:7 yang didapatkan hasil pada hari pertama steril, sedangkan pada hari kedua terdapat bercak-bercak putih yang menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri. Dari hasil uji laboratorium, didapatkan bahwasannya larutan Dejina A adalah yang paling baik dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Hal ini dikarenakan pertumbuhan koloni bakteri yang terlihat sedikit. Dari hasil uji laboratorium yang sudah didapatkan bahwasannya hand sanitizer Dejina terbukti bermanfaat dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian, kami mengaplikasikannya pada 50 orang panelis untuk uji hedonik. Hasil uji hedonik didapatkan sebagai berikut. Dari segi aroma, 96% menyatakan suka dan 4%-nya menyatakan kurang suka. Dari segi warna, 78% menyatakan suka, 20% menyatakan kurang suka, dan 2%-nya menyatakan tidak suka. Dari segi tekstur, 98% menyatakan suka dan 2%-nya menyatakan kurang suka. Dari segi rasa, 96% menyatakan suka dan 4%-nya menyatakan kurang suka. Didapatkan rata-rata 92% menyatakan suka, 7,5% menyatakan kurang suka, dan 0,5% menyatakan tidak suka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khairan Nisa 2015. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram 4.1. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1. Formulasi limbah Dejina yang baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah perbandingan daun jeruk dan daun liana 1:1. Kedua, daya terima masyarakat terhadap produk hand sanitizer limbah Dejina. Demikian tadi presentasi dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.